COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus jadi perhatian publik sejak kemunculannya pertama kali di awal tahun 2020. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di dunia yang berasal dari kurang lebih 185 negara, termasuk lebih dari 100.000 kematian. Di Indonesia sendiri pertanggal 12 April sudah ada 4.200 kasus dengan angka kematian mencapai 300 orang. Dampak dari virus ini mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari sosial hingga ekonomi. Around the world, economies are crumbling. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. We're seeing a lot of these markets hit. Coronavirus has oil below $50 a barrel. U.S. demand in China has dropped off substantially. You're impacting the demand for copper, iron ore, even gold is going down. Saat ini belum ada obat atau vaksin untuk menghadapi virus ini. Saintis atau ilmuwan di berbagai negara sedang berusaha untuk mencari vaksin atau obat yang dapat membunuh atau melindungi diri dari virus ini. Negara-negara di dunia mungkin akan lebih berhati-hati terhadap kemunculan pandemi berikutnya dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih baik. Lebih banyak uang akan dialokasikan untuk penelitian medis, komunikasi, dan imunisasi. Karena pandemi ini, kegiatan-kegiatan yang ada selama ini terpaksa berhenti. Jalanan di berbagai negara kosong, toko-toko ditutup, pertemuan umum dibatalkan di banyak tempat. Beberapa orang kehilangan pekerjaan. Kegiatan ibadah ditiadakan. Pembatasan perjalanan dan physical distancing telah dilakukan. Semua untuk menekan pertumbuhan COVID-19. Selain itu, mengenakan masker, tidak keluar rumah untuk sementara waktu, selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan menjadi salah satu cara untuk melindungi diri dari virus ini. Penyebaran virus ini membuat beberapa negara mengambil kebijakan karantina wilayah atau 1 negara penuh, sehingga roda perekonomian menurun drastis. Dampaknya, jumlah pengangguran meningkat, kegiatan ekspor-impor menurun, global supply chain terganggu, dan semua ini mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi global. Beberapa industri mengubah layanan mereka menjadi digital, seperti sekolah-sekolah dan universitas yang mulai memperlakukan e-learning. Banyaknya layanan pesan antar untuk makanan atau bahan pangan, berbagai kelas-kelas online yang digratiskan untuk menunjang skill atau kemampuan saat ini, dan aplikasi telekomunikasi yang makin sering digunakan. Banyak perusahaan yang berusaha beradaptasi dengan kondisi saat ini. Salah satunya adalah bekerja dari rumah atau work from home. Sebuah pola yang akhirnya menjadi bagian dari realita ini. Tapi, banyak perusahaan yang tidak bisa mengubah layanan mereka menjadi digital. Misalnya, industri pariwisata, salon, spa, bioskop, dan event-event olahraga. Salah satunya adalah Olimpiade Tokyo 2020 yang harus ditunda karena pandemi ini. Ada juga NBA atau National Basketball Association yang menunda pertandingan musim ini sampai pemberitahuan lebih lanjut setelah salah satu pemain dinyatakan positif terkena virus. Cabang olahraga sepak bola di berbagai negara juga menunda pertandingan musim ini. Selain itu, dari industri pariwisata, negara-negara di seluruh dunia mengambil tindakan besar karena adanya pandemi ini, termasuk menutup akses keluar masuk ke negara mereka dalam upaya memperlambat penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah Albania. Pada 22 Maret, Albania menghentikan penerbangan komersial ke negara mereka. Ada juga Brazil yang melarang warga negara asing untuk memasuki wilayah mereka sampai tanggal 30 April. Industri pariwisata jelas merupakan salah satu industri yang berimbas besar karena adanya pandemi ini. Dengan adanya larangan untuk memasuki wilayah-wilayah atau negara tertentu, ribuan penerbangan internasional dibatalkan. Hotel atau penginapan sepi. Beberapa tempat-tempat wisata ditutup. Asosiasi Industri Penerbangan Internasional mengumumkan bahwa kerugian industri penerbangan akibat pandemi ini bisa mencapai 113 miliar US dollar.
Jika terus dibiarkan, negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pemasukan utama bisa mengalami kerugian karena industri pariwisata yang terus anjlok. Dengan kondisi seperti ini, beberapa pelaku industri pariwisata terpaksa memberikan cuti tanpa dibayar bagi karyawan. Selain itu, mereka yang mempunyai usaha di tempat-tempat pariwisata mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya kunjungan wisatawan di saat pandemi seperti ini. Di Indonesia sendiri, di beberapa tempat-tempat umum mulai disterilkan. Dan setidaknya ada 9 daerah yang kini sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB sendiri merupakan salah satu upaya untuk menekan laju angka penularan dan penyebaran virus corona. Dalam aturan pedoman PSBB, pemerintah akan membatasi sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta moda transportasi. Masyarakat berharap pemerintah lebih tegas dalam menangani pandemi ini. Pemerintah diharapkan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri atau APD. Sebagai masyarakat, kita juga sebaiknya menaati aturan yang dibuat pemerintah untuk tetap di rumah, tidak mudik, selalu jaga jarak, jaga pola makan, dan hidup sehat.